Saya berbaring sendirian di kamar rumah sakit, menahan nyeri bekas operasi. Suami saya berpamitan dinas keluar kota pagi tadi. Lalu, satu foto menghancurkan seluruh dunia saya. Di foto itu, dia tersenyum lebar sambil menggendong bayi dari perempuan lain. Di belakangnya, ibu mertua saya tertawa bahagia, seolah menyambut cucu yang sudah lama dinanti. Pengkhianatan ini akan saya balas, bukan dengan air mata, tetapi dengan sebuah kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menusuk hidung saya sejak pertama membuka mata di ruangan ini. Suara jarum jam dinding berpadu dengan bunyi monitor di samping ranjang. Sebuah melodi sunyi yang terasa dingin. Saya menatap langit-langit kamar VIP ini dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawah masih berdenyut. Sisa operasi pengangkatan kista 2 hari lalu. Operasinya lancar, namun pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, perih itu menyengat sampai ke ubun-ubun. Ruangan ini luas dan mewah, tetapi tidak ada satupun keluarga yang menemani. Suami saya, Raka, berangkat ke Surabaya pagi tadi. Katanya ada audit mendadak dari pusat yang tidak bisa ditinggal. Saya percaya. Saya selalu percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Selama 7 tahun menikah, saya tidak pernah sekalipun meragukannya. Itulah kebodohan terbesar dalam hidup saya. Sore itu, ponsel saya bergetar di atas meja samping ranjang. Sebuah notifikasi dari grup arisan keluarga besar suami. Saya jarang membukanya. Tetapi entah kenapa, sore itu jari saya tergerak. Lalu saya melihatnya, sebuah foto yang diunggah adik ipar saya, Wulan. Foto itu diambil di sebuah rumah asri yang tidak saya kenal. Di tengah foto, Raka berdiri sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Wajahnya berseri. Senyum yang sudah lama tidak pernah saya lihat di rumah kami. Saya mengira itu hanya foto editan, sebuah lelucon keluarga yang kurang lucu. Namun, semakin saya perhatikan, semakin dada saya terasa diremas. Di pergelangan tangan Raka, melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan edisi khusus yang saya pesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di balik jam itu, ada ukiran inisial nama kami berdua. Tidak mungkin ada jam yang sama persis di dunia ini. Air mata jatuh tanpa bisa saya tahan. Pandangan saya mengabur, tetapi saya memaksa diri membaca keterangan di bawah foto itu. Selamat datang ke dunia, jagoan kecil Om Raka. Akhirnya keluarga kita lengkap. Lengkap. Kata itu menusuk lebih dalam daripada bekas operasi di perut saya. Di kolom komentar, ibu mertua saya menulis dengan emotikon hati. Cucu ganteng, kebanggaan bunda. Sehat selalu, nak. Bunda, selama 7 tahun. Beliau tidak pernah memanggil anak saya dengan kata selembut itu. Saya menutup ponsel. Tangan saya gemetar. Ranjang rumah sakit ini terasa semakin dingin. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari satu hal. Saya menangis sendirian di rumah sakit, sementara suami saya tertawa di rumah perempuan lain. Bersama bayi yang bukan anak saya. Bersama ibu mertua yang memanggilnya cucu. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya mati dan sesuatu yang lain lahir. Nama saya Sinta Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan tekstil di kawasan Sudirman. Perusahaan itu bukan perusahaan asing. Itu adalah perusahaan keluarga suami saya. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka dan sudah 6 tahun saya memegang seluruh keuangannya. Orang melihat saya sebagai menantu yang beruntung, menikah dengan pewaris pabrik tekstil ternama. Tetapi kebenarannya jauh berbeda dari yang terlihat. Pabrik itu hampir bangkrut saat saya pertama menikah dengan Raka. Hutang menumpuk, arus kas berantakan. Gaji karyawan tertunda berbulan-bulan. Sayalah yang membenahi semuanya, satu persatu, selama 6 tahun. Saya menyusun ulang pembukuan, menutup kebocoran, menegosiasi ulang hutang ke bank. Perlahan, pabrik yang sekarat itu kembali bernapas. Lalu,
tumbuh, lalu berkembang. Dan saya melakukan semua itu dalam diam, tanpa pernah meminta pengakuan. Saya pikir itulah arti pengabdian seorang istri. Saya pikir jika saya bekerja cukup keras, keluarga ini akan menerima saya. Saya salah. Sangat salah. Bagi mereka, saya hanyalah mesin pencetak uang, mesin yang membiayai gaya hidup mereka. Sementara mereka menertawakan saya di belakang, mesin yang menghidupi sebuah keluarga bahagia, di mana saya bahkan tidak diundang. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tidak pernah menyukai saya sejak awal. Beliau selalu bilang, saya terlalu sibuk bekerja, terlalu dingin, terlalu kaku. Beliau ingin menantu yang manis di dapur, bukan menantu yang sibuk dengan angka. Saya selalu mencoba membuktikan diri, memasak di akhir pekan, meski lelah. Mengantar beliau ke dokter, membayar semua tagihannya tanpa pernah mengeluh. Tetapi di mata beliau, saya tetap orang asing yang merampas anaknya. Adik ipar saya, Wulan, lebih buruk lagi. Usianya 29 tahun, dan dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Setiap bulan, dia datang ke rumah dengan daftar permintaan yang semakin panjang. Tas baru, liburan ke luar negeri, uang muka, mobil. Semua atas nama keluarga. Dan setiap kali saya ragu, dia akan mengadu pada ibunya. Lalu Raka akan datang pada saya dengan wajah memohon. Tolong, Sinta, demi keluarga. Demi keluarga. Dua kata itu sudah menguras tabungan saya bertahun-tahun. Tetapi saya tetap memberi. Karena saya pikir cinta artinya berkorban. Saya tidak tahu bahwa pengorbanan saya hanya dianggap kelemahan. Saya tidak tahu bahwa di balik senyum mereka ada rencana yang jauh lebih busuk. Saya tidak tahu bahwa sementara saya membanting tulang, suami saya membangun keluarga kedua. Dan ibu mertua saya menyambut keluarga itu dengan tangan terbuka. Raka dan saya menikah 7 tahun lalu di sebuah gedung sederhana di Bekasi. Saat itu dia bukan siapa-siapa. Anak pengusaha yang pabriknya hampir disita bank. Saya, lulusan akuntansi terbaik di angkatan saya, bekerja di kantor konsultan keuangan ternama. Banyak yang menentang pernikahan kami, termasuk orang tua saya. Kamu terlalu pintar untuk laki-laki seperti itu, kata ayah saya saat itu. Tetapi saya jatuh cinta, dan cinta membuat saya buta pada semua peringatan. Di tahun-tahun pertama, Raka memang manis. Dia bilang, saya adalah penyelamat hidupnya, bahwa tanpa saya, dia bukan apa-apa. Saya percaya, saya melepas karir cemerlang saya untuk menyelamatkan pabriknya. Saya masuk ke perusahaan keluarganya sebagai manajer keuangan dengan gaji jauh di bawah kemampuan saya. Saya kira itu pengorbanan sementara sampai pabrik stabil. Ternyata pengorbanan itu berlangsung 6 tahun dan tidak pernah dihargai sepeser pun. Retakan pertama muncul 3 tahun lalu. Setelah anak kami lahir, saya berharap kelahiran Bian, putra kami, akan mendekatkan saya dengan keluarga Raka. Yang terjadi justru sebaliknya. Bu Sumarni semakin dingin. Beliau bilang, saya tidak becus mengurus anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal pekerjaan itulah yang membiayai susu, sekolah, dan rumah yang mereka tinggali. Saya menelan semua kepahitan itu sendirian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Setahun lalu, Raka mulai sering dinas keluar kota, Surabaya, katanya, untuk mengawasi cabang pabrik yang baru dibuka. Awalnya sebulan sekali, lalu 2 minggu sekali, lalu hampir setiap pekan. Saya tidak curiga. Saya bahkan bangga mengira suami saya semakin rajin bekerja. Saya menyiapkan kopernya, mencuci bajunya, menunggu kepulangannya dengan masakan hangat. Sementara di kota lain, dia sedang membangun rumah tangga yang lain. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya. Yang paling menyakitkan adalah betapa rapinya semua orang menyembunyikannya dari saya. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata mengantar Raka ke rumah perempuan itu. Bu Sumarni yang menelpon saya setiap pekan ternyata sudah menggendong cucu barunya berbulan-bulan. Bahkan beberapa teman dekat saya yang saya undang ke pernikahan sudah tahu sejak lama. Semua orang tahu, hanya saya
sang istri sah yang dibiarkan buta. 3 hari setelah melihat foto itu, saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Tidak ada yang menjemput. Saya memesan taksi sendirian dengan luka operasi yang masih perih. Sepanjang perjalanan, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di kamar rumah sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang akuntan yang sedang menghitung. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan melabrak. Saya akan melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya akan menghitung, lalu menagih. Sampai di rumah, saya mendapati pintu ruang kerja saya terkunci. Ruang kerja tempat saya menyimpan seluruh dokumen keuangan perusahaan. Saya mencoba kode lama. Tidak bisa. Kodenya sudah diganti. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah bekerja 10 tahun, datang dengan wajah tidak enak. Bu Sumarni yang menyuruh ganti kode. Bu, fisiknya pelan. Katanya, biar lebih aman. Saya tersenyum tipis. Lebih aman? Tentu saja. Tapi, aman untuk siapa? Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan. Mereka boleh mengganti kode pintu ruang kerja. Tapi mereka lupa satu hal. Seluruh sistem keuangan perusahaan ada di kepala saya. Dan di server yang hanya saya pegang aksesnya. Saya membuka rekening koran perusahaan satu persatu. 3 tahun ke belakang, saya mencari pola. Aliran dana yang janggal, pengeluaran yang tidak masuk akal. Dan malam itu, angka-angka mulai bercerita pada saya. Keesokan harinya, Raka pulang dari Surabaya. Dia masuk dengan koper kecil dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Wajahnya dibuat lelah. Kumis tipis sengaja dibiarkan tumbuh untuk menambah kesan sibuk. Sayang. Panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu di rumah sakit. Audit di Surabaya benar-benar gila. Jika saja saya tidak melihat foto itu, saya pasti sudah memeluknya dan menyuruhnya istirahat. Tapi sekarang, saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Pekerjaanmu pasti berat sekali. Raka tampak lega. Dia mengira saya masih perempuan bodoh yang dulu. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum saya, otak saya sedang menyusun strategi. Dia menyodorkan mawar itu. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih yang manis. Lalu saya menaruhnya di vas, sambil diam-diam memperhatikan jam tangan di pergelangannya. Jam tangan dari Swiss itu, yang sama persis dengan yang ada di foto. Dia bahkan tidak repot-repot menggantinya. Begitu yakin, saya tidak akan pernah tahu. Malam itu, saya berbaring di sampingnya, pura-pura tidur saat napasnya teratur. Saya mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Saya tahu pola kuncinya. 7 tahun pernikahan, ada hal-hal kecil yang tidak bisa disembunyikan. Lalu saya menemukan semuanya. Percakapan dengan perempuan bernama Bella, foto-foto keluarga kecil mereka, tagihan rumah sakit bersalin yang saya tanpa sadar yang membayar, dan satu pesan dari Bella yang membuat darah saya membeku. Mas, kapan kita resmikan? Aku capek jadi rahasia. Anak kita butuh ayah yang utuh. Lalu balasan Raka, sabar, sayang. Aku lagi atur supaya semua harta pindah ke nama kita. Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia. Alat. Itulah saya bagi suami saya. Sebuah alat yang akan dibuang setelah tidak berguna. Saya menyalin semua percakapan itu ke ponsel saya. Setiap kata, setiap foto. Lalu saya mengembalikan ponselnya ke meja dan menutup mata. Besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Dari jejak digital itu, saya mulai menyusun gambaran utuh. Bella, perempuan itu, sering mengunggah foto di akun pribadinya yang saya temukan. Sebuah mobil mewah terparkir di garasi rumah Asri itu. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta. Suami tercinta. Mobil itu dibeli dengan dana yang saya kira untuk renovasi pabrik. Saya menelusuri lebih dalam. Rumah Asri itu dibeli setahun lalu atas nama Bella. Uang mukanya, jika saya lacak, berasal dari rekening perusahaan yang saya kelola. Kepala saya terasa mau pecah. Membayangkan betapa bodohnya saya selama ini. Saya membiarkan diri ditipu mentah-mentah.
dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Bella. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata supir pribadi pasangan selingkuh itu. Bahkan Bian, anak saya sendiri, pernah dibawa bertemu Bella tanpa sepengetahuan saya. Semakin saya telusuri, semakin banyak kebusukan yang terungkap. Saya menemukan kartu kredit perusahaan yang dipakai Raka untuk belanja kebutuhan rumah Bella. Tagihan popok, susu, sampai perabotan mewah, semua dibebankan ke pos biaya operasional pabrik. Selama setahun terakhir, hampir 1,5 miliar rupiah mengalir keluar dengan cara seperti itu. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan pengembangan pabrik dipakai membiayai keluarga gelapnya. Saya mencatat setiap angka dengan tangan yang dingin, tanpa lagi meneteskan air mata. Saya juga menemukan bahwa Wulan ikut menikmati hasil penggelapan itu. Beberapa transfer dari rekening perusahaan mengalir ke rekening pribadi Wulan dengan keterangan palsu. Mereka semua bersekongkol menguras perusahaan yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya, suami saya, adik ipar saya, dan perempuan simpanan itu. Sebuah komplotan rapi. Dan saya, sang penyelamat perusahaan, justru dijadikan kambing hitam yang akan dibuang. Tetapi mereka lupa. Akuntan yang teliti tidak pernah kehilangan jejak 1 rupiah pun. Selama beberapa hari, saya mengumpulkan semua bukti dalam diam. Saya tidak menangis lagi. Saya tidak mengeluh. Saya hanya bekerja. Saya menyalin setiap dokumen, mencetak setiap mutasi rekening, menyusun setiap bukti transfer. Saya membuat sebuah map tebal berisi seluruh kebusukan keluarga itu. Hitam di atas putih, tidak bisa dibantah, tidak bisa dihapus. Sementara mereka merasa menang. Saya sedang menyiapkan jaring yang akan menjerat mereka semua. Langkah pertama, saya harus memastikan posisi hukum saya kuat. Saya menghubungi seorang teman lama, Pak Tigor, seorang auditor independen dan ahli hukum perusahaan. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di Tebet, jauh dari mata keluarga Raka. Saya menyerahkan semua dokumen yang sudah saya susun. Beliau memeriksanya dengan teliti, lalu beliau menatap saya. Bu Sinta, apakah ibu sadar dengan apa yang ibu pegang ini? Saya mengangguk. Saya sadar. Pakistan. Itu sebabnya saya datang ke Bapak. Pak Tigor menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Raka dan ibunya. Selama 6 tahun membenahi pabrik, saya tidak hanya bekerja sebagai manajer keuangan. Saya pernah menyuntikkan dana pribadi untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dan dana itu, secara hukum, tercatat sebagai penyertaan modal atas nama saya. Ibu bukan sekedar karyawan di perusahaan ini, kata Pak Tigor pelan. Ibu adalah salah satu pemegang saham terbesar, dan mereka tidak tahu itu. Saya terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Selama ini saya merasa hanya menumpang di rumah orang lain. Ternyata sebagian besar dari rumah itu, saya yang membangunnya, saya yang memilikinya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di dalam aset yang sebagian sahnya milik saya. Pak Tigor tersenyum. Sekarang, kita tinggal menentukan kapan dan bagaimana ibu menggunakannya. Saya membalas senyum itu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa hidup kembali. Minggu berikutnya, ujian datang lebih cepat dari dugaan saya. Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri, membawa undangan pernikahannya yang dicetak mewah. Mbak Sinta, katanya dengan nada manja, aku mau menikah 3 bulan lagi. Gedungnya yang paling mahal di Jakarta. Lalu dia menyodorkan secari kertas. Daftar anggaran pernikahan. Angkanya membuat saya menahan napas. 500 juta rupiah. Untuk 1 hari pesta. Dan tentu saja, lanjutnya sambil tersenyum lebar, Mbak yang bayar, kan? Kan Mbak yang paling kaya di keluarga ini. Dulu, saya pasti sudah mengangguk pasrah. Tetapi hari itu, saya hanya menatapnya dengan tenang. Wulan, kata saya pelan, pernikahan adalah hal yang sakral. Sebaiknya kamu dan calon suamimu yang membiayainya sendiri, supaya lebih berkah. Wajah Wulan langsung berubah. Senyumnya menghilang. Apa maksud Mbak? Selama ini Mbak selalu bayar semua kebutuhan keluarga. Kenapa sekarang pelit? Pelit,
Setelah 6 tahun menguras tabungan saya, sekarang saya disebut pelit. Saya tidak pelit, Wulan, jawab saya, masih dengan suara tenang. Saya hanya sedang belajar untuk berhenti membiayai orang-orang yang tidak menghargai saya. Wulan terdiam, lalu wajahnya memerah karena marah. Mbak berani melawan keluarga ini. Mbak pikir mbak siapa? Cuma menantu yang numpang kaya di sini. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dan beranjak pergi ke kamar. Di belakang saya, terdengar Wulan menelepon ibunya dengan suara berapi-api. Saya tahu badai akan datang. Badai itu datang keesokan harinya dalam wujud Bu Sumarni. Beliau datang ke rumah saya dengan wajah keras, langsung menuju ruang tamu. Sinta, katanya tanpa basa-basi, kamu sudah berani membentak adik iparmu. Sudah lupa diri kamu siapa? Saya menyiapkan teh untuk beliau dan duduk dengan tenang di seberangnya. Saya tidak membentak siapapun. Bu, saya hanya menolak membiayai pesta pernikahan Wulan. Mata Bu Sumarni membelalak. Kamu berani menolak setelah semua yang keluarga ini berikan padamu. Saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Semua yang keluarga ini berikan. Apa yang pernah mereka berikan selain hinaan dan tuntutan tanpa henti. Tetapi saya tidak berdebat. Berdebat dengan orang yang muka tembok hanya membuang energi. Bu, kata saya punya satu permintaan. Bisakah Bu kembalikan kode ruang kerja saya? Saya butuh untuk pekerjaan. Bu Sumarni mendengus. Tidak perlu. Mulai sekarang, urusan keuangan perusahaan akan diambil alih Raka dan akuntan baru. Kamu istirahat saja di rumah. Disitulah saya mengerti rencana mereka. Mereka ingin menyingkirkan saya dari keuangan perusahaan. Mengganti saya dengan akuntan baru yang patuh. Supaya mereka bisa memindahkan semua aset dengan bebas. Mereka pikir, begitu saya tidak lagi memegang keuangan, saya tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak tahu bahwa justru di tangan saya tersimpan kunci dari segalanya. Saya hanya tersenyum manis. Baik, Bu. Kalau itu mau Ibu, saya istirahat saja. Tetapi, mereka membuat satu kesalahan fatal sebelum menyingkirkan saya. 3 hari kemudian, Raka datang dengan setumpuk dokumen dan wajah penuh bujukan. Sayang, katanya manis, ada sedikit masalah arus kas di pabrik. Aku butuh tanda tanganmu untuk pengajuan pinjaman bank. Sebagai jaminan, kita pakai rumah ini. Saya membaca dokumen itu pelan-pelan. Sebuah surat kuasa untuk menjaminkan rumah kami ke bank. Pinjaman senilai 2 miliar rupiah atas nama Raka. Dan jika pinjaman itu gagal dibayar, rumah yang saya tempati bersama anak saya akan disita. Dulu, saya pasti menandatanganinya tanpa membaca. Karena saya percaya pada suami saya. Tetapi sekarang, saya tahu persis kemana uang 2 miliar itu akan mengalir. Bukan untuk pabrik, tetapi untuk membangun hidup baru Raka bersama Bella. Saya menatap Raka, lalu tersenyum lembut. Tentu, Mas. Tapi aku perlu baca dulu beberapa hari, ya. Biar aku paham. Raka tampak tidak sabar. Tetapi, dia menahan diri. Jangan lama-lama, ya. Pabrik butuh dana cepat. Saya mengangguk. Dalam hati, saya berkata, kamu tidak akan pernah mendapat tanda tangan itu, Mas. Malam itu, saya menemui Pak Tigor lagi. Mereka sudah mulai bergerak, kata saya. Mereka mau menjaminkan rumah saya untuk pinjaman 2 miliar. Pak Tigor mengangguk serius. Berarti waktunya sudah dekat. Kita harus bertindak sebelum mereka. Kami menyusun rencana dengan teliti. Langkah demi langkah. Pertama, saya akan mengaktifkan hak saya sebagai pemegang saham dan meminta audit menyeluruh atas keuangan perusahaan. Audit yang sah, yang akan membongkar setiap rupiah yang Raka selewengkan untuk perempuan lain. Saya mengirim surat resmi sebagai pemegang saham, meminta dilakukan audit independen. Surat itu dikirim oleh Pak Tigor, lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa ditolak. Raka dan Bu Sumarni panik. Mereka tidak menyangka saya mengetahui posisi hukum saya. Mereka mencoba menghalangi, tetapi audit itu sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Setiap transaksi mencurigakan terbuka satu persatu. Setiap aliran dana ke rekening Bella terungkap. Jaring yang saya tebar mulai mengencang dan mereka
belum menyadarinya. 2 minggu berlalu sejak audit dimulai. Suasana di rumah terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Raka semakin stres, sering pulang larut dengan alasan mengurus masalah audit internal. Dia tidak tahu bahwa sayalah dalang di balik audit yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali dia mencoba meminjam uang pribadi saya untuk menalangi operasional, saya selalu punya alasan halus. Maaf, Mas, uangku sedang dikunci di deposito berjangka, belum bisa dicairkan. Sementara itu, di balik layar, saya memindahkan langkah demi langkah. Saya mengalihkan saham saya ke struktur yang lebih aman, di luar jangkauan Raka. Saya membekukan akses keuangan yang selama ini bisa mereka manfaatkan. Saya menghentikan setiap transfer rutin yang selama ini saya kirim ke Wulan dan Bu Sumarni. Uang saku bulanan Wulan, saya hentikan. Tagihan rutin Bu Sumarni, saya lepas. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh, tetapi belum tahu sumbernya. Wulan adalah yang pertama mengamuk. Dia datang ke rumah, membanting pintu. Wajahnya merah padam. Mbak, kartu ATM-ku tidak bisa dipakai. Uang saku bulananku tidak masuk. Apa yang Mbak lakukan? Saya menatapnya dengan tenang, sambil menyeruput teh. Oh, itu. Saya berhenti mengirim uang saku. Wulan, kamu sudah dewasa, carilah pekerjaan. Wulan terbelalak. Mbak tidak bisa begitu. Ibu pasti marah besar. Silakan. Jawab saya singkat. Saya tunggu ibu di sini. Bu Sumarni datang setengah jam kemudian dengan amarah yang meledak-ledak. Sinta, beraninya kamu menghentikan uang keluarga. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu. Saya berdiri, menghadapi beliau dengan tenang yang dingin. Bu, selama 6 tahun saya membiayai keluarga ini dari kantong saya sendiri. Sekarang saya hanya berhenti. Itu hak saya. Kamu menantu durhaka, teriak beliau. Akan kupastikan Raka menceraikanmu dan mengusirmu dari rumah ini. Saya tersenyum. Silahkan. Bu, tapi sebelum itu, ada baiknya ibu tanya Raka, rumah ini sebenarnya milik siapa? Kalimat itu membuat Bu Sumarni terdiam sejenak. Lalu beliau pergi dengan wajah penuh kebencian, sambil menggumamkan ancaman. Saya tahu mereka akan semakin terdesak, dan orang yang terdesak akan melakukan kesalahan. Benar saja. Malam itu, Raka pulang dan langsung menyerang dengan amarah. Sinta, kamu menghentikan semua dana keluarga. Kamu mau menghancurkan kami. Saya menatapnya dingin. Menghancurkan. Bukankah itu kata yang lebih cocok untuk apa yang sudah kamu lakukan padaku? Raka tersentak. Tetapi dia berusaha menutupi. Apa maksudmu? Aku banting tulang untuk keluarga ini. Dan kamu malah mengunci semua uang. Saya hampir tertawa. Banting tulang di rumah perempuan lain. Mungkin. Tetapi saya belum mengeluarkan kartu saya. Belum waktunya. Tidak ada maksud apa-apa. Mas, kata saya pelan. Aku hanya sedang mengatur keuangan agar lebih sehat. Audit kan sedang berjalan. Mendengar kata audit, wajah Raka memucat. Dan saya tahu dia mulai takut. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat kesabaran saya benar-benar habis. Sore itu, saya pulang lebih awal dan tidak menemukan Bian di rumah. Mbak Yati bilang, Bian dijemput neneknya untuk jalan-jalan sebentar. Hati saya berdebar tidak enak. Saya menghubungi Bu Sumarni, tetapi teleponnya tidak diangkat. Saya melacak lokasi melalui jam pintar yang dipakai Bian, dan lokasinya membuat dada saya sesak. Anak saya dibawa ke rumah asri itu, rumah Bella. Saya langsung memesan taksi dan pergi ke sana dengan tangan gemetar. Sampai di depan rumah itu, saya melihat pemandangan yang menusuk hati saya. Bian, putra saya, sedang bermain di halaman bersama bayi Bella, diawasi Bu Sumarni yang tertawa riang. Mereka membawa anak saya untuk bermain bersama anak dari perempuan simpanan suami saya. Seolah mereka semua adalah satu keluarga besar yang bahagia. Dan saya yang justru orang asing. Saya mengetuk pagar dengan keras. Bu Sumarni terkejut melihat saya. Lalu wajahnya berubah keras. Sedang apa kamu di sini? Tanya beliau dengan nada menantang. Saya menjemput anak saya. Bu, jawab saya.
menahan amarah yang mendidih. Bian tidak ada urusan di tempat ini. Bian juga cucu saya. Saya berhak membawanya kemanapun saya mau. Balas Bu Sumarni angkuh. Tidak, Bu, kata saya tegas. Anda tidak berhak membawanya bertemu perempuan yang menghancurkan rumah tangga anak Anda sendiri. Saya menggandeng tangan Bian dan membawanya pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, saya memeluk anak saya erat-erat, bersumpah tidak akan membiarkan mereka mengotori hidupnya lagi. Kejadian itu menjadi titik balik bagi saya. Selama ini saya bersabar demi menjaga keutuhan keluarga yang ternyata sudah lama membusuk. Tetapi saat mereka mulai menyeret anak saya ke dalam permainan kotor mereka, kesabaran saya berakhir. Saya menemui Pak Tigor keesokan paginya dan meminta agar semua proses dipercepat. Saya tidak mau menunggu lagi. Pakistan, kata saya. Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Pak Tigor mengangguk. Audit hampir rampung. Bu, sebentar lagi semua kebenaran akan terbuka. Beberapa hari kemudian, Bu Sumarni melakukan kesalahan terbesarnya. Dalam sebuah acara arisan keluarga besar yang dihadiri banyak kerabat, beliau mempermalukan saya di depan umum. Lihat menantu saya ini, katanya keras, sambil menunjuk saya. Sok kaya, padahal cuma numpang di keluarga kami. Tidak becus mengurus suami, sampai suaminya cari kesenangan di luar. Memang, dasar perempuan tidak tahu diri. Para kerabat terdiam. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan tatapan menghakimi. Saya hanya diam, tetapi diam-diam, ponsel saya merekam setiap kata yang beliau ucapkan. Saya tidak membalas hinaan itu di tempat. Saya hanya tersenyum dan permisi pulang lebih awal. Di dalam mobil, saya memutar kembali rekaman itu dan menyimpannya rapi. Setiap hinaan yang mereka lemparkan justru menjadi amunisi bagi saya. Mereka mengira diamnya saya adalah kekalahan, padahal itu adalah persiapan. Mereka terus menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, tanpa menyadarinya, dan saya dengan tenang hanya menunggu saat yang tepat untuk membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang ke rumah. Undangan peresmian cabang baru perusahaan di sebuah hotel mewah di kawasan Pondok Indah. Acara besar dihadiri rekan bisnis, pejabat, dan seluruh keluarga besar. Raka yang akan tamping sebagai pemimpin perusahaan membuka cabang baru dengan bangga. Dia tidak tahu cabang itu bisa dibuka justru karena dana dan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak tahu bahwa di acara itulah saya akan memberikan pukulan terakhir. Saya menatap undangan itu lama di kepala saya. Semua kepingan rencana mulai jatuh ke tempatnya. Audit yang sudah selesai, bukti yang sudah lengkap, posisi hukum yang sudah kuat. Bella, yang menurut kabar akan hadir sebagai tamu spesial Raka di acara itu. Bu Sumarni dan Wulan yang akan duduk bangga di kursi keluarga. Semua aktor sudah berkumpul, tinggal menunggu tirai terakhir terbuka. Malam sebelum acara, saya menyiapkan dua hal. Pertama, sebuah map berisi seluruh hasil audit dan bukti pengkhianatan Raka. Kedua, sebuah kotak kado kecil berpita merah yang akan saya berikan pada Bella. Saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang dulu lemah dan selalu mengalah sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sana adalah perempuan yang siap merebut kembali harga dirinya. Besok, di hadapan semua orang, kebenaran akan terungkap. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam peresmian tiba. Hotel mewah di Pondok Indah itu bermandikan cahaya. Ballroom besar dipenuhi rekan bisnis, pejabat, dan keluarga besar yang berdandan necis. Saya datang sendirian, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Tidak ada perhiasan berlebih, tidak ada riasan mencolok. Hanya ketenangan di wajah saya. Beberapa tamu menoleh, terkejut melihat saya hadir. Mereka mengira saya sudah disingkirkan. Di panggung utama, Raka berdiri dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Bu Sumarni dan Wulan duduk di kursi keluarga, mengenakan pakaian terbaik mereka. Dan di sudut ruangan, saya melihatnya. Bella,
Perempuan itu duduk anggun di meja dekat keluarga, menggendong bayi laki-laki yang sama dari foto itu. Bayi yang pernah membuat saya menangis sendirian di kamar rumah sakit. Mereka memperlakukan Bella seperti bagian dari keluarga, sementara saya, istri sah, dianggap tamu asing. Acara dimulai. Raka naik ke podium untuk memberi sambutan. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan, katanya lancar. Cabang baru ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Hasil kerja keras saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Para tamu bertepuk tangan. Raka tersenyum bangga, menikmati pujian yang sebenarnya bukan haknya. Saya menunggu dengan sabar di kursi belakang, sambil memegang map dan kotak kado di pangkuan. Setiap kata sombong yang keluar dari mulutnya hanya membuat pukulan saya nanti terasa semakin manis. Setelah sambutan, ada sesi ramah tamah. Saya berdiri dan dengan langkah tenang berjalan menuju meja tempat Bella duduk. Bu Sumarni langsung menegang melihat saya mendekat. Wulan menatap saya dengan waspada. Saya berhenti tepat di depan Bella dan tersenyum hangat. "Selamat malam," kata saya. "Saya Sinta, istri sah Raka. Kita belum pernah berkenalan secara resmi, ya." Suasana di meja itu seketika membeku. Bella menatap saya dengan wajah pucat. Bu Sumarni bangkit, suaranya tajam. "Sinta, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak membuat keributan di sini." Suara saya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk membuat seluruh meja terdiam. "Saya tidak membuat keributan, Bu," kata saya. "Tenang, saya hanya datang memberi selamat. Bukankah ini acara keluarga?" Beberapa tamu di sekitar mulai memperhatikan. Raka, yang menyadari ada sesuatu, bergegas mendekat. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" desisnya. Mencoba menarik lengan saya. "Jangan bikin malu di sini." Saya menatapnya. "Malu? Sebentar lagi kamu akan tahu arti kata malu yang sebenarnya, Mas." Saya mengangkat kotak kado berpita merah yang saya bawa dan menyerahkannya pada Bella. "Mbak Bella," kata saya dengan nada tenang namun tegas. "Saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Sebagai hadiah atas kelahiran putra Anda, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka." Bella menatap kotak itu dengan ragu dan takut, tetapi didorong rasa penasaran. Dia membukanya perlahan. Di dalam kotak itu bukan hadiah bayi, melainkan setumpuk dokumen dan sebuah surat. Wajah Bella berubah pucat saat membaca lembar pertama. "Itu adalah hasil audit keuangan perusahaan," kata saya. Kini cukup keras agar tamu di sekitar mendengar. "Di dalamnya tercatat setiap rupiah yang Raka selewengkan dari perusahaan untuk membeli rumah dan mobil Anda. Rumah asri yang Anda tempati, mobil mewah yang Anda banggakan. Semua dibeli dengan uang yang bukan milik Raka. Itu uang perusahaan, dan saya sebagai salah satu pemegang saham terbesar mengetahui semuanya." Bella menjatuhkan dokumen itu. Tangannya gemetar. Dia menoleh pada Raka dengan tatapan ngeri. "Raka, ini benar. Kamu bilang semua itu uangmu sendiri." Raka panik. Wajahnya pucat pasi. "Sinta, hentikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan," teriaknya. "Oh, saya tahu persis, Mas," jawab saya. Mengeluarkan map kedua dari tas saya. Saya membuka map itu di atas meja, di hadapan para tamu yang kini berkerumun. Di dalamnya, percakapan Raka dan Bella tercetak jelas, termasuk satu kalimat yang saya baca lantang. "Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia." Saya menatap Raka. "Apakah ini juga tidak benar, Mas?" Seluruh ballroom terdiam. Lalu mulai terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Para rekan bisnis dan pejabat saling berpandangan, terkejut dengan apa yang baru saja terungkap. Bu Sumarni mencoba menyelamatkan situasi. "Ini fitnah. Sinta memfitnah anak saya." Saya menoleh pada beliau dengan tenang. "Fitnah, Bu, semua bukti ada di sini. Audit resmi, mutasi rekening, percakapan asli. Silakan dibantah kalau bisa." Bu Sumarni membuka mulut. "Tetapi
Tidak ada kata yang keluar, karena memang tidak ada yang bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu merendahkan saya itu terdiam, tak berdaya. Lalu, sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Wulan, yang panik dan ingin pergi, mencoba membayar sesuatu di meja minuman dengan kartunya. Pelayan menempelkan kartu debit Wulan, memintanya memasukkan PIN. Tetapi mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Wulan terbelalak. Mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Dia lupa. Semua uang saku yang selama ini saya transfer sudah saya hentikan 2 minggu lalu. Cepat bayar. Jangan diam seperti orang bodoh, bentak Bu Sumarni pada Wulan di depan semua tamu. Rasa malu keluarga itu sudah sampai ke ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik, menyinggung ketidakmampuan mereka membayar. Raka menunduk dalam, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan karena audit, gumamnya lirih. Semua sumber uang yang selama ini mereka nikmati mengalir dari satu orang, dari saya. Dan kini, keran itu sudah saya tutup rapat. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Bella berdiri, menggendong bayinya. Air matanya mengalir. Aku juga ditipu, katanya pada saya dengan suara bergetar. Dia bilang, sudah bercerai denganmu. Dia bilang, akan menikahiku. Saya menatapnya tanpa benci. Saya tahu, Mbak, karena itu, saya tidak menyalahkan Anda. Lelaki ini menipu kita berdua. Dokumen di kotak itu bisa Anda pakai untuk menuntut hak anak Anda secara hukum. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Bella menatap saya, lalu mengangguk pelan. Lalu, dia berbalik dan pergi meninggalkan Raka tanpa menoleh lagi. Di malam itu, 2 perempuan yang dikhianati lelaki yang sama memilih jalan berbeda, tetapi sama-sama meninggalkannya. Raka mengejar saya saat saya berbalik untuk pergi. Sinta, tolong, maafkan aku. Aku khilaf, kita bisa perbaiki semua ini, katanya. Mencengkeram lengan saya. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Perbaiki, tidak ada yang bisa diperbaiki. Mas, besok surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu. Dan audit ini akan diserahkan ke pihak berwenang. Kamu akan kehilangan perusahaan karena sebagian besar sahamnya ternyata milik saya. Kamu akan kehilangan semuanya. Sama seperti aku yang kehilangan segalanya saat menangis sendirian di kamar rumah sakit. Sementara kamu tertawa di rumah perempuan lain. Raka terjatuh berlutut di lantai ballroom di hadapan semua tamu. Sinta, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ratapnya. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, hanya kelegaan. Kamu salah, Mas. Kamu bukan tidak bisa hidup tanpaku. Kamu hanya tidak bisa hidup tanpa uangku. Dan itu sudah berakhir malam ini. Saya berbalik dan melangkah keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan keluarga yang runtuh di belakang saya. 3 bulan setelah malam itu, hidup saya berubah total. Proses perceraian berjalan cepat, dengan semua bukti yang ada di tangan saya. Pengadilan memutuskan hak asuh Bian sepenuhnya jatuh pada saya, sang ibu. Audit yang saya serahkan membongkar penggelapan dana perusahaan oleh Raka. Dia kehilangan jabatannya dan harus menghadapi proses hukum atas penyelewengan yang dilakukannya. Sementara saya, sebagai pemegang saham terbesar, mengambil alih kendali perusahaan yang dulu saya selamatkan. Bu Sumarni dan Wulan kehilangan semua kemewahan yang dulu mereka banggakan. Tanpa dana dari saya, gaya hidup mereka runtuh seketika. Wulan, yang tidak pernah bekerja, akhirnya harus mencari pekerjaan pertamanya di usia hampir 30. Pernikahan mewahnya batal karena calon suaminya mundur saat tahu keluarga itu tidak sekaya yang terlihat. Bu Sumarni yang dulu begitu sombong, kini hidup sederhana, menanggung malu di mata kerabat. Karma ternyata tidak pernah salah alamat. Bella, perempuan itu, menuntut hak nafkah untuk anaknya secara hukum. Dengan dokumen yang saya berikan, dia memenangkan tuntutannya. Raka kini harus menanggung kewajiban yang dulu dia kira
bisa dia hindari. Anehnya, saya tidak lagi membenci Bella. Kami berdua korban dari lelaki yang sama. Dan kadang, musuh terbesar kita ternyata bukanlah perempuan lain, melainkan lelaki pengecut di antara mereka. Saya memilih untuk berhenti membenci dan mulai membangun hidup baru. Setahun kemudian, perusahaan yang saya pimpin membuka cabang baru. Kali ini, cabang yang benar-benar saya bangun dengan keringat dan kejujuran. Di acara peresmian, seorang rekan bisnis senior, Pak Darmawan, menghampiri saya di balkon. Beliau mengangkat gelasnya. Selamat atas cabang baru ini. Bu Sinta, Anda luar biasa malam ini. Saya sudah 10 tahun di bisnis ini dan jarang melihat pemimpin sekuat Anda. Saya tersenyum dan membalas. Terima kasih. Pakistan, saya hanya berhenti meletakkan hidup saya di tangan orang yang salah. Saya menatap langit malam dari balkon itu. Dulu, saya pikir kehilangan rumah tangga adalah akhir dari segalanya. Ternyata, itu adalah awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya. Pengkhianatan itu, sepahit apapun, justru menyelamatkan saya dari lelaki yang salah. Menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari menuju takdir saya sendiri. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh, jika harganya adalah harga diri saya. Bian, putra saya, tumbuh bahagia di sisi saya. Dia tidak lagi hidup dalam rumah penuh kebohongan dan kepura-puraan. Setiap pagi, saya mengantarnya sekolah dengan tangan saya sendiri. Setiap malam, saya menemaninya tidur dengan ketenangan yang dulu tidak pernah saya miliki. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar utuh, bukan sebagai mesin pencetak uang, tetapi sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah meletakkan seluruh harga dirimu di tangan orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah merasa lemah hanya karena kamu memilih bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras, mengabdi, namun dianggap tidak ada. Kalian tidak lemah. Kesabaran kalian bukan kebodohan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Saat waktu itu tiba, bangkitlah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kelas dan martabat. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Raka, yang menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang biasa, sampai akhirnya kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang memilih membela kesalahan anaknya demi gengsi semata. Pada akhirnya, semua perbuatan akan kembali pada pelakunya, cepat atau lambat, karena karma tidak butuh diburu. Ia hanya butuh waktu untuk menemukan jalan pulangnya. Dan keadilan, sepelan apapun, selalu datang pada akhirnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk terus menunduk, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali martabat kita. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Jika kalian sedang berada di posisi saya dulu, ingatlah, kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Headers, jangan tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan dewasa, Indonesia, tenang. Naratif, saran engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3, Kamsedi, B4 tense, menanjak, B5 tegas marah tertahan, B6 hangat lega atur manual, body tanpa tag. Paste below this line. Malam itu, di ruang tamu yang penuh sanak keluarga, suamiku berdiri dan berkata dingin, pilih, Sari, cairkan tabunganmu, atau jual rumah ini untuk menutup utang adikku. Seisi ruangan menatapku, menunggu aku menangis seperti biasa. Tapi aku justru tersenyum, karena mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang baru saja mereka tawar-tawar itu, Atta dan seluruh cicilannya, hanya ada satu nama di atasnya. Namaku. Halo,
Sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Jika kisah malam ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Sari. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan sudah 7 tahun pula saya percaya bahwa keluarga adalah tempat seseorang belajar memberi tanpa pernah menghitung. Saya salah. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Saya bangun sebelum matahari naik, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu bersiap berangkat kerja. Dari meja makan, Bagas berbicara dengan nada yang dibuat seringan mungkin. Sari, nanti sore kita ke rumah ibu, ya, katanya sambil menyeruput kopi. Saya menoleh dari wastafel. Ada acara apa lagi? Cuma kumpul keluarga biasa. Kumpul keluarga biasa. 3 kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, setiap kali saya mendengarnya, ada beban yang sulit saya jelaskan menyusup ke dada. Bukan karena saya membenci keluarga suami saya, justru sebaliknya. Selama ini saya selalu berusaha menjadi menantu terbaik yang bisa mereka miliki. Saat ibu mertua saya dirawat di rumah sakit 3 tahun lalu, saya yang menanggung seluruh biaya, 19 juta rupiah, tanpa banyak bicara. Saat Rangga, adik ipar saya, kehilangan pekerjaan, saya yang menutupi kebutuhannya berbulan-bulan. Saat usaha kakak ipar saya bangkrut, saya rela menjual kalung emas peninggalan ibu saya. 2 batang emas, hasil tabungan ibu seumur hidup, lenyap dalam 1 transfer. Semua itu saya lakukan dengan tulus. Tapi anehnya, semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit penghargaan yang saya terima. Sore harinya, kami tiba di rumah orang tua Bagas di kawasan Bekasi. Begitu pintu terbuka, ibu mertua saya langsung menyambut anaknya dengan senyum lebar. Akhirnya datang juga Bagas. Sapanya hangat. Lalu pandangan perempuan itu beralih kepada saya. Senyumnya memudar sedikit. Oh, Sari ikut juga. Saya hanya tersenyum tipis. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagi saya, 4 kata itu sudah cukup menggambarkan posisi saya selama bertahun-tahun. Saya bukan keluarga, saya pelengkap. Saya dompet yang kebetulan punya kaki. Di ruang tamu, seluruh keluarga sudah berkumpul. Rangga duduk di sudut, sibuk dengan ponselnya. Pria itu kini berusia 32 tahun, tapi hidupnya masih bergantung penuh pada bantuan keluarga. Beberapa kali ia mencoba membuka usaha, semuanya gagal. Beberapa kali ia meminjam uang, semuanya habis, tanpa hasil yang jelas. Namun anehnya, setiap kali Rangga punya masalah, semua orang bergerak menyelamatkannya. Dan entah bagaimana, ujung-ujungnya selalu saya yang menanggung. Malam mengalir seperti biasa. Mereka membahas rencana usaha baru Rangga. Mereka membahas atap rumah kakak ipar yang bocor. Mereka membahas banyak hal. Hanya satu yang tidak pernah mereka tanyakan. Kehidupan saya sendiri. Tidak ada yang bertanya bagaimana pekerjaan saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Tidak ada yang bertanya apakah saya punya beban. Seolah keberadaan saya hanya berarti satu hal. Sumber bantuan yang selalu tersedia. Kapanpun dibutuhkan. Ketika kami pulang malam itu, saya duduk diam di dalam mobil. Bagas menyetir sambil melirik ke arah saya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kamu terlihat murung. Saya tersenyum kecil. Mas, pernah tidak keluargamu bilang terima kasih atas semua yang sudah aku lakukan? Bagas terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan nada heran. Loh, memangnya harus bilang begitu? Jawaban itu membuat hati saya terasa dingin. Saya menatap jalanan gelap di depan. Saya tidak marah. Saya tidak menangis. Hanya ada lelah yang semakin sulit saya sembunyikan. Tanpa kami sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun menumpuk dalam diam. Dan sebentar lagi, semua pengorbanan yang dianggap biasa oleh keluarga Bagas akan berubah menjadi penyesalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri saya. Saya masih membantu. Saya masih tersenyum. Saya masih menjalankan semua kewajiban saya sebagai istri. Tetapi
perlahan. Saya mulai memperhatikan hal yang selama ini saya abaikan. Setiap kali keluarga itu datang, mereka selalu membawa kebutuhan. Tidak pernah membawa kabar baik, tidak pernah membawa perhatian, dan hampir tidak pernah datang hanya untuk bersilaturahmi. Siang itu, saat saya sedang menyusun laporan keuangan di kantor, ponsel saya berdering. Nama Rangga muncul di layar. Saya menghela napas sebelum mengangkatnya. Halo, Mbak Sari, lagi sibuk? Sedikit. Ada apa? Suaranya terdengar ragu. Sebenarnya, aku lagi ada masalah. Saya memejamkan mata. Saya sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Masalah apa lagi? Rangga, aku butuh pinjaman uang. Mbak, saya menatap layar komputer di depan saya. Pinjaman yang kemarin bagaimana? Rangga terdiam. Itu, nanti aku ganti. Nanti kapan? Nanti kalau usahaku berhasil. Saya hampir tertawa. Kalimat itu juga sudah terlalu sering saya dengar. Tapi kali ini, saya tidak langsung menjawab. Ada kejenuhan yang mulai memenuhi dada saya. Maaf, Rangga. Kali ini, aku belum bisa bantu. Hening sejenak. Lalu, suaranya berubah dingin. Hanya satu kata, oke. Tetapi cukup membuat saya memahami isi kepalanya. Bukan kecewa, melainkan kesal. Karena permintaannya ditolak. Malam harinya, saat saya tiba di rumah, Bagas sudah menunggu di ruang tamu. Ekspresinya tidak biasa. Aku baru ditelepon Rangga, katanya. Saya langsung mengerti. Tentang uang. Iya. Saya meletakkan tas. Mas, aku sudah terlalu sering membantu. Itu adikku, Sari. Aku tahu. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Saya menatap suami saya lama. Pertanyaan itu membuat dada saya sesak. Selama ini selalu begitu. Ketika keluarga butuh sesuatu, mereka menyebut kata kita. Tapi ketika saya butuh dukungan, kata itu seolah menghilang. Hanya saya yang berdiri sendirian. Aku capek, Mas, kata saya pelan. Bagas mengurut dahinya. Capek kenapa? Kamu kan tinggal transfer. Tinggal transfer. Seolah uang yang saya kumpulkan dengan lembur sampai tengah malam itu cuma angka di layar. Jawaban itu membuat saya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, saya merasa suami saya sama sekali tidak memahami isi hati saya. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara, tapi masalah ternyata belum selesai. 2 hari kemudian, ibu mertua saya datang ke rumah. Perempuan itu duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang saya buatkan. Setelah berbasa-basi beberapa menit, akhirnya tujuan kedatangannya terungkap. Sari, katanya. Ibu dengar, kamu tidak mau membantu Rangga. Saya menarik napas perlahan. Bukan tidak mau, Bu. Saya sudah terlalu sering membantu. Wajah ibu mertua saya langsung mengeras. Kita ini keluarga. Sari, lagi-lagi kata yang sama. Keluarga. Kata yang selalu mereka pakai saat membutuhkan sesuatu dari saya. Tapi Rangga juga harus belajar bertanggung jawab. Bu, kata saya, hati-hati. Kamu tega melihat adik suamimu kesulitan? Kalimat itu menusuk seperti tuduhan. Padahal selama bertahun-tahun, sayalah orang yang paling banyak menolong keluarga ini. Namun satu penolakan saja cukup untuk membuat semua jasa saya seolah tidak pernah ada. Saat ibu mertua saya pulang, saya duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi. Saya memandangi foto pernikahan saya dengan Bagas yang tergantung di dinding. Dulu saya percaya, pernikahan akan memberi saya keluarga baru. Keluarga yang saling menjaga. Keluarga yang saling menghargai. Tapi semakin lama, saya justru merasa seperti orang luar. Orang luar yang hanya dihargai selama masih bisa memberi, dan tanpa disadari siapapun. Sebuah masalah yang jauh lebih besar sedang bergerak mendekat. Masalah yang akan membuat seluruh keluarga kembali memandang saya sebagai satu-satunya jalan keluar. Kali ini dengan tuntutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. 3 hari kemudian, sesuatu yang kecil terjadi. Tapi justru hal kecil itulah yang mulai membuka mata saya. Pagi itu, saya mencari jam tangan pemberian almarhum ayah saya. Jam yang selalu saya simpan di laci meja rias. Tapi jam itu tidak ada. Saya mencari kemana-mana. Hilang. Saya tanya ke Bagas. Ia mengaku
tidak tahu. Tapi sore harinya, tetangga sebelah, Bu Ratna, menyapa saya di pagar. Sari, kemarin adik iparmu mampir ya, yang naik motor merah, katanya. Dia masuk rumah cukup lama. Saya kira kalian ada di dalam. Dada saya langsung dingin. Rangga punya kunci cadangan rumah ini. Kunci yang dulu saya berikan dengan tulus, agar ia bisa menginap kapan saja kalau butuh. Saya menelpon Rangga. Tidak diangkat. Saya kirim pesan. Tidak dibalas. Baru malam harinya ia membalas dengan satu kalimat yang membuat saya tertegun. Maaf, Mbak, aku gadai dulu jamnya. Nanti aku tebus kalau ada uang. Tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Seolah barang di rumah saya adalah miliknya juga. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Bukan karena nilai jamnya, tapi karena untuk pertama kalinya saya sadar bahwa di mata mereka, batas antara milik saya dan milik mereka memang sudah lama tidak ada. Malam itu, diam-diam, saya melepas kunci cadangan dari gantungannya. Lalu, keesokan harinya, saya memanggil tukang kunci dan mengganti seluruh gembok pintu. Saya tidak memberitahu siapapun, bukan untuk membalas, hanya untuk satu hal sederhana, menjaga batas yang seharusnya selalu ada. 1 minggu berlalu. Selama itu, suasana antara saya dan Bagas terasa berbeda. Kami masih berbicara, kami masih makan bersama. Namun ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Saya mulai menyadari, setiap kali saya menolak membantu keluarganya, Bagas selalu terlihat tidak nyaman. Seolah istrinya yang salah. Seolah keluarganya tidak pernah melakukan apapun yang berlebihan. Suatu sore, saat saya sedang menyelesaikan pekerjaan, ponsel saya kembali berdering. Kali ini Bagas yang menelepon. Pulang lebih cepat, ya. Ada apa? Nanti saja di rumah. Nada suaranya tegang. Firasat buruk langsung muncul di hati saya. Dan firasat itu ternyata benar. Begitu tiba di rumah, saya mendapati Bagas duduk dengan wajah kusut. Di atas meja terdapat beberapa lembar kertas, tagihan, surat peringatan, dan beberapa dokumen pinjaman. Saya langsung mengerti. Semua itu pasti berhubungan dengan Rangga. Apa yang terjadi? Tanya saya. Bagas mengusap wajahnya. Rangga punya masalah besar. Saya perlahan duduk. Seberapa besar? Bagas terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan. Utangnya jauh lebih banyak dari yang kita kira. Jantung saya berdegup lebih cepat. Berapa? Bagas menyebutkan angkanya. 800 juta rupiah. Dan seketika, saya merasa darah saya seperti berhenti mengalir. Jumlah itu sangat besar. Jauh di luar kemampuan Rangga untuk membayarnya sendiri. Bagaimana bisa sebanyak itu? Tanya saya. Dia mencoba membuka usaha baru. Lalu, gagal lagi, kata Bagas. Saya memejamkan mata. Selalu cerita yang sama. Usaha baru, pinjaman baru, kegagalan baru, dan pada akhirnya orang lain yang harus menanggung akibatnya. Dia pinjam dari siapa? Banyak. Pinjaman online, koperasi, rentenir. Dan sekarang, mereka mulai menagih. Ruangan menjadi sunyi. Saya menatap dokumen-dokumen di atas meja. Sebagai akuntan, mata saya terlatih membaca angka. Dan semakin lama saya membacanya, perasaan saya semakin tidak tenang. Karena saya tahu, keluarga Bagas tidak akan tinggal diam. Mereka pasti sedang mencari cara. Dan pengalaman bertahun-tahun mengajari saya satu hal. Saat mereka mencari solusi, cepat atau lambat, nama saya akan muncul. Malam itu, setelah Bagas tertidur, saya membuka ponsel saya di grup keluarga besar yang selama ini jarang saya buka. Ternyata sudah ada puluhan pesan. Saya membacanya satu persatu, dan setiap baris membuat dada saya semakin sesak. Kakak ipar menulis, untung ada Sari, gajinya kan besar. Salah seorang om menambahkan, iya, dia kan tidak punya anak, pasti tabungannya banyak. Lalu, ibu mertua membalas, nanti ibu yang bicara langsung. Sari itu kalau didesak pasti luluh. Saya membaca kalimat terakhir itu berkali-kali. Sari itu kalau didesak pasti luluh selama 7 tahun. Ternyata begitulah mereka memandang saya. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai cadangan dana
yang tinggal ditekan tombolnya. Saya tidak membalas pesan apapun. Saya hanya menutup ponsel, lalu menatap langit-langit kamar dalam gelap. Tapi malam itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Bukan amarah, sesuatu yang jauh lebih tenang dari itu. Kejelasan. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari, bukan untuk beristirahat. Saya pergi menemui Pak Hendra, notaris yang dulu membantu saya mengurus pembelian rumah. Saya membawa seluruh dokumen rumah, sertifikat tanah, dan buku tabungan saya. Pakistan. Saya hanya ingin memastikan semuanya, kata saya. Rumah ini, semua atas nama saya, kan? Pak Hendra memeriksa berkas itu dengan teliti. Lalu, ia mengangguk. Betul, Bu Sari, akta jual beli, sertifikat. Semuanya satu nama. Suami ibu tidak punya hak apapun atas properti ini, kecuali ibu sendiri yang menghibahkannya. Dan selama ibu tidak menandatangani apapun, tidak ada yang bisa memaksa menjualnya. Saya mengangguk pelan. Dan kalau ada orang yang memakai nama saya tanpa izin, misalnya untuk berutang. Pak Hendra menatap saya beberapa saat. Itu pemalsuan, Bu. Pidana. Kalau ibu punya buktinya, hukum berdiri di pihak ibu. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu saya mengeluarkan satu lembar surat dari bank yang sudah seminggu ini saya simpan rapat-rapat. Pak Hendra membacanya dan wajahnya berubah serius. Simpan ini baik-baik, Bu, katanya. Ini bukan hal kecil. Saya keluar dari kantor notaris itu dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tahu persis di mana posisi saya berdiri. Dan saya tahu, saya tidak selemah yang mereka kira. Siang itu juga, ketika saya kembali ke kantor, ponsel saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara di seberang terdengar kasar. Selamat siang. Benar ini, dengan Ibu Sari. Iya, benar. Dengan siapa? Kami dari pihak penagihan. Bu, ada tunggakan atas nama Rangga yang Ibu jadikan penjamin. Mohon segera diselesaikan, atau kami akan datang ke alamat kantor Ibu. Saya terdiam sejenak. Penjamin. Saya tidak pernah merasa menandatangani apapun sebagai penjamin Rangga. Tetapi entah bagaimana, nama dan alamat kantor saya sudah ada di tangan orang asing ini. Tangan saya sempat gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka tidak hanya meminta, mereka mulai menyeret nama saya ke tempat-tempat yang bahkan tidak saya ketahui. Maaf, Pakistan, kata saya. Berusaha menjaga suara tetap tenang. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun. Kalau ada dokumen yang mencantumkan nama saya sebagai penjamin, tolong kirim salinannya, karena kalau itu dipalsukan, kita akan bertemu. Tapi bukan untuk membayar, untuk berurusan dengan hukum. Seberang telepon terdiam. Lalu, sambungan diputus. Saya meletakkan ponsel di atas meja, lalu memejamkan mata. Selama ini, saya memberi karena cinta, tapi mereka membalas cinta itu dengan menjadikan nama saya jaminan tanpa sepengetahuan saya. Sore itu, saya menyimpan rekaman panggilan, mencatat nomornya, dan memasukkan semuanya ke dalam map coklat yang sama. Map yang perlahan berubah dari sekedar dokumen rumah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah bukti. Benar saja. Keesokan harinya, Bagas menerima panggilan dari orang tuanya. Malam itu, kami kembali pergi ke rumah keluarga besar. Begitu masuk ke ruang tamu, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai. Semua wajah terlihat tegang. Rangga duduk menunduk. Ayah mertua saya mondar-mandir, sementara ibu mertua saya tampak gelisah. Setelah semua duduk, pembicaraan langsung dimulai. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, kata ayah mertua. Kreditur sudah mulai datang ke rumah, sambung ibu mertua. Rangga hanya diam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya tunduk. Lalu satu persatu, mereka mulai mengusulkan cara menjual motor, meminjam dari saudara lain, menggadaikan sertifikat tanah ibu. Namun, jumlah utangnya terlalu besar. Tidak ada solusi yang benar-benar cukup. Sampai akhirnya, kakak ipar berbicara. Kalau semua digabungkan, masih kurang jauh. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, pandangan semua orang
perlahan beralih ke arah saya. Perut saya langsung terasa tidak nyaman. Tatapan itu sangat familiar. Tatapan yang selalu muncul setiap kali mereka membutuhkan sesuatu. Ayah mertua saya berdaham. Sari. Iya, Pakistan. Kamu masih punya tabungan, kan? Pertanyaan itu membuat dada saya mengencang. Belum ada yang meminta secara langsung. Tetapi saya sudah bisa merasakan kemana arah pembicaraan ini. Dan yang lebih menyakitkan, Bagas hanya duduk diam. Tidak menghentikan, tidak mengatakan bahwa istrinya sudah cukup banyak berkorban. Ia hanya membiarkan semuanya terjadi. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sangat berat di dalam mobil. Tidak satu pun dari kami berbicara. Hingga akhirnya, saya memecah keheningan. Mas, kalau keluargamu meminta bantuanku lagi, apa yang akan kamu lakukan? Bagas menggenggam setir lebih erat. Mereka sedang kesulitan. Itu bukan jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu, Bagas berkata pelan, kita lihat nanti. Jawaban itu membuat saya menoleh ke jendela. Lampu-lampu jalan terlihat kabur di mata saya. Karena, untuk pertama kalinya, saya mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin saya akui. Mungkin selama ini saya tidak pernah benar-benar menjadi prioritas bagi suami saya. Tapi yang tidak mereka ketahui, malam itu saya pulang bukan hanya membawa luka. Saya membawa keputusan. Dan keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, saya membuka laci tua di kamar dan mengeluarkan satu map coklat yang sudah lama saya simpan. Map yang berisi semua dokumen rumah ini. Semua. Atas nama saya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan makan malam keluarga mendadak datang. Undangan yang terdengar biasa. Namun tanpa disadari, siapapun malam itulah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak menerima undangan itu, perasaan saya tidak pernah benar-benar tenang. Entah mengapa, saya merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Bukan karena saya curiga tanpa alasan, melainkan karena selama bertahun-tahun, setiap pertemuan keluarga yang mendadak selalu berakhir dengan satu hal, permintaan bantuan. Tapi kali ini, saya juga sudah menyiapkan sesuatu. Sebelum berangkat, saya menelpon Pak Hendra, notaris yang dulu mengurus akta rumah kami. Saya hanya memastikan satu hal, bahwa semua dokumen masih sah, masih lengkap, dan masih atas nama satu orang. Saya. Pak Hendra menjawab tenang, semua aman. Bu Sari, tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa tanda tangan ibu. Saya menutup telepon. Lalu saya tarik napas panjang. Sabtu malam pun tiba. Bagas terlihat sangat rapi saat bersiap. Sementara saya hanya mengenakan pakaian sederhana. Di sepanjang perjalanan, suasana mobil terasa sunyi. Biasanya Bagas akan mengobrol tentang pekerjaan. Namun malam itu, ia lebih banyak diam. Beberapa kali, saya menangkapnya menarik napas panjang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu baik-baik saja? Tanya saya. Iya. Kamu terlihat tegang. Mas, tidak apa-apa. Jawaban singkat itu justru membuat saya semakin yakin sesuatu sedang disembunyikan. Ketika kami tiba, semua anggota keluarga ternyata sudah hadir. Bahkan beberapa kerabat dekat yang jarang datang juga terlihat di sana. Hal itu semakin membuat saya heran. Ini terlalu ramai untuk sekadar makan malam biasa. Di meja makan, berbagai hidangan tersaji. Rendang, opor, semua orang berusaha terlihat santai. Namun saya bisa merasakan ketegangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Setiap kali saya berbicara, beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Setiap kali saya tersenyum, mereka tampak gugup, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Makan malam berlangsung hampir 1 jam. Tidak ada yang membahas utang Rangga, tidak ada yang membahas masalah keluarga. Justru itulah yang membuat saya semakin curiga. Karena biasanya, nama Rangga selalu menjadi topik utama. Setelah semua selesai makan, ibu mertua berdiri dari kursinya. Nanti jangan pulang dulu, ya, katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk pelan. Sekarang semuanya mulai jelas. Mereka memang ingin membicarakan sesuatu. Dan pembicaraan itu sengaja ditunda sampai makan malam selesai. Beberapa menit kemudian, seluruh keluarga berpindah ke ruang tengah. Suasana yang semula hangat perlahan berubah menjadi kaku. Ayah mertua
duduk di kursi utama. Di sebelahnya, ibu mertua. Rangga duduk dengan wajah tertunduk, seperti orang yang sedang menunggu vonis. Sementara Bagas berada tepat di samping saya. Namun entah mengapa, malam itu saya merasa sangat sendirian. Ayah mertua berdeham. Ada hal penting yang ingin kita bicarakan. Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju kepadanya. Kita semua tahu kondisi Rangga saat ini. Lanjutnya, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, akibatnya bisa jauh lebih besar. Saya hanya mendengarkan. Saya memilih diam. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana pembicaraan ini akan berjalan. Lalu, ibu mertua ikut berbicara. Kami sudah mencoba berbagai cara. Kami juga sudah menghitung semua kemungkinan. Tapi jumlahnya masih kurang banyak. Sambung kakak ipar. Perlahan, suasana menjadi semakin berat. Dan seperti yang sudah saya duga, satu persatu, pandangan mulai mengarah kepada saya. Jantung saya berdetak lebih keras. Namun wajah saya tetap tenang. Ayah mertua kembali membuka suara. Sari, selama ini kamu selalu membantu keluarga. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tetapi saya tahu itu bukan pujian. Itu adalah pembukaan. Pembukaan sebelum permintaan berikutnya disampaikan. Kami sangat menghargai semua bantuanmu. Lanjutnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya mendengar kalimat itu. Anehnya, saya tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Karena saya tahu, penghargaan yang datang tepat sebelum sebuah permintaan biasanya tidak pernah tulus. Beberapa detik kemudian, firasat saya terbukti. Kami berharap kali ini kamu juga bisa membantu, kata ayah mertua sambil menatap langsung ke arah saya. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Saya menoleh ke arah Bagas. Namun suami saya hanya menundukkan pandangan, tidak mengatakan apapun, tidak menunjukkan keberatan sedikit pun. Dan pada saat itulah, sesuatu yang selama ini saya pertahankan dengan susah payah, perlahan runtuh di dalam hati saya. Kepercayaan. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Yang terdengar hanya detak jam dinding. Saya duduk tegak, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapan saya. Mereka semua tampak menunggu, seolah sebuah keputusan penting akan segera diumumkan. Ayah mertua kembali membuka pembicaraan. Kami sudah menghitung semua kemungkinan. Kami juga sudah mencari bantuan ke beberapa saudara. Tapi jumlahnya tetap belum cukup. Kini seluruh perhatian tertuju kepada saya. Dan akhirnya kalimat yang selama ini ditunggu keluar juga. Karena itu, kami berharap kamu bisa membantu sekali lagi. Saya menarik napas panjang. Bantuan seperti apa? Pakistan. Ayah mertua saling berpandangan dengan ibu mertua. Kemudian, ibu mertua berkata pelan, kami tahu kamu masih punya tabungan. Saya sudah menduga itu. Tetapi ternyata mereka belum selesai. Kami juga tahu rumah yang kalian tempati sekarang nilainya masih tinggi. Mata saya perlahan menyipit. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Lalu kakak ipar menambahkan, kalau rumah itu dijual, masalah Rangga bisa jauh lebih ringan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terasa dingin. Rumah, aset terakhir yang benar-benar saya miliki dari hasil kerja keras saya sendiri. Rumah yang cicilannya saya bayar setiap bulan dengan keringat lembur. Rumah yang akta dan sertifikatnya hanya memuat satu nama. Dan sekarang, mereka membicarakannya seperti barang milik bersama. Seolah mereka punya hak untuk menentukan nasibnya. Saya menoleh ke arah Bagas. Saya berharap, meski hanya sekali, meski hanya satu kalimat, suami saya akan berkata, tidak, atau setidaknya meminta keluarganya berhenti. Namun Bagas tetap diam. Diam yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saya menatapnya beberapa detik. Suami saya akhirnya mengangkat kepala. Mas, kamu setuju dengan ini? Tanya saya. Bagas terlihat ragu. Namun, beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Rangga sedang benar-benar terdesak. Sari, jawaban itu seperti pukulan keras yang menghantam dada saya. Bukan karena uang, bukan karena rumah, melainkan karena untuk kesekian kalinya. Suami saya memilih berdiri di pihak keluarganya, bukan di samping istrinya. Ayah mertua lalu berkata dengan nada seolah menawarkan sesuatu yang wajar. Kami hanya ingin kamu membantu sekali lagi. Sekali lagi, kalimat itu hampir membuat saya tersenyum pahit. Karena selama 7 tahun terakhir,
Kata sekali lagi sudah diucapkan berkali-kali dan tidak pernah benar-benar menjadi yang terakhir. Ibu mertua meraih tangan saya. Kamu pasti mengerti keadaan keluarga sekarang. Saya perlahan menarik tangan saya. Wajah saya tetap tenang. Tetapi di dalam hati saya, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang selama bertahun-tahun saya tahan. Kekecewaan, luka, dan rasa tidak dihargai. Semuanya bercampur menjadi satu. Lalu Bagas akhirnya berbicara. Kalimat yang kemudian akan terus diingat oleh semua orang yang hadir malam itu. Jadi pilihannya sederhana. Sari. Ruangan langsung hening. Semua mata mengarah kepadanya. Bagas menatap istrinya tanpa menyadari bahwa kata-katanya akan mengubah segalanya. Kamu bantu dengan uang. Ia berhenti sejenak. Atau jual rumahmu. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Detik demi detik berlalu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sedih di dalam hati saya. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanya ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang muncul ketika seseorang akhirnya mencapai batas terakhir kesabarannya. Perlahan, saya menyandarkan tubuh ke kursi. Mata saya menyapu seluruh ruangan. Ayah mertua, ibu mertua, Rangga, kakak ipar, dan terakhir Bagas. 7 tahun pengorbanan berputar di dalam kepala saya. Semua bantuan, semua pengorbanan, semua pengabaian. Malam itu, saya akhirnya memahami satu hal. Apapun yang saya berikan tidak akan pernah cukup. Karena masalah sebenarnya bukan jumlah bantuan yang mereka inginkan. Masalahnya adalah mereka sudah terbiasa menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Keheningan memenuhi seluruh ruangan. Semua orang masih menunggu jawaban saya. Mereka tampak begitu yakin bahwa pada akhirnya saya akan mengalah seperti biasa. Mungkin mereka mengira saya akan menyerahkan tabungan. Mungkin mereka mengira saya akan menjual rumah. Atau mungkin mereka mengira saya akan menangis dulu sebelum akhirnya setuju. Karena selama ini memang selalu begitu. Saya yang berkorban, saya yang mengalah, saya yang menyelamatkan keadaan. Namun, malam itu berbeda, sangat berbeda. Perlahan, saya mengangkat kepala. Tatapan saya berhenti pada Bagas. Pria yang selama 7 tahun saya cintai sepenuh hati. Pria yang selama 7 tahun selalu saya bela di hadapan siapapun. Pria yang selama 7 tahun tidak pernah benar-benar membela saya saat berhadapan dengan keluarganya sendiri. Suara saya terdengar tenang. Mas, kalau aku tidak memilih keduanya, bagaimana? Kening Bagas langsung berkerut. Maksudmu? Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Aku juga punya pilihan. Ayah mertua terlihat bingung. Pilihan apa? Saya membuka tas saya. Lalu, saya keluarkan map coklat yang sejak tadi saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Semua mata mengikuti gerakan tangan saya. Pakistan, Bu, kata saya. Tenang, tadi katanya rumah ini bisa dijual untuk menutup utang Rangga. Boleh saya tanya satu hal? Memangnya rumah itu milik siapa? Ruangan terdiam. Ayah mertua mengernyit. Tentu saja milik kalian berdua, suami, istri. Saya membuka map itu. Saya keluarkan sertifikat. Saya keluarkan akta jual beli. Saya keluarkan bukti cicilan 7 tahun. Lembar demi lembar. Semuanya tertib seperti laporan keuangan yang biasa saya susun. Coba lihat namanya. Pakistan, kata saya. Hanya ada satu nama di sini. Nama saya, bukan Bagas. Rumah itu saya beli dengan uang muka dari tabungan saya sebelum menikah. Cicilannya saya bayar sendiri. 7 tahun. Dari gaji dan lembur saya. Tidak ada 1 rupiah pun dari keluarga ini yang masuk ke dalamnya. Bagas terlihat pucat. Sari, Mas pernah tahu cicilan rumah ini berapa per bulan? Mas pernah tanya. Saya menatapnya. Tidak pernah. Karena bagi Mas, rumah ini cuma tempat tidur yang tiba-tiba ada. Ibu mertua mulai gelisah. Tapi, Sari, kalian kan satu keluarga. Justru karena satu keluarga. Bu, potong saya. Saya berharap satu keluarga itu juga melindungi saya, bukan menjual saya. Saya kembali menatap dokumen-dokumen itu. Lalu, saya berkata pelan, tapi jelas. Dan ada satu hal lagi yang Bapak dan Ibu belum tahu. Saya mengeluarkan selembar kertas terakhir dari dalam map. Sebuah surat dari bank. 3 bulan lalu.
Ada pengajuan pinjaman atas nama saya. Nominalnya 100 juta. Tapi saya tidak pernah mengajukannya. Setelah saya telusuri, tanda tangan saya dipalsukan. Dan pengajuan itu diajukan dari nomor dan alamat yang sama dengan tempat Rangga tinggal. Seketika, seluruh ruangan membeku. Rangga mengangkat kepala dengan wajah pucat pasi. Ayah mertua menoleh ke arah anaknya dengan ekspresi tidak percaya. Ibu mertua menutup mulut dengan tangan. Sementara Bagas menatap adiknya, lalu menatap saya. Seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang. Untung pihak bank menolaknya karena ada kejanggalan. Lanjut, saya tenang. Dan untung saya seorang akuntan. Jadi saya rutin memeriksa riwayat keuangan saya sendiri. Kalau tidak, mungkin sekarang saya yang menanggung utang 100 juta yang tidak pernah saya pinjam. Atas nama keluarga, Sari, demi Tuhan. Aku tidak tahu soal ini, kata Bagas dengan suara gemetar. Aku percaya kamu tidak tahu. Mas, jawab saya. Dan itu justru masalahnya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa tentang aku. Tidak cicilanku, tidak namaku dipakai, tidak lelahku. Yang kamu tahu hanya satu, bahwa aku selalu bisa diminta. Air mata mulai menggenang di mata ibu mertua. Tapi saya belum selesai. 7 tahun saya membantu keluarga ini. Saya menatap mereka satu persatu. Saat ibu sakit, saya membantu. Saat usaha kakak gagal, saya membantu. Saat Rangga menganggur, saya membantu. Saat ada tagihan, saya membantu. Saat ada masalah, saya membantu. Tapi selama 7 tahun itu, tidak ada satupun yang bertanya, apakah saya juga lelah? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang peduli apa yang saya rasakan. Tidak ada yang peduli berapa banyak yang sudah saya korbankan. Pandangan saya akhirnya berhenti pada Bagas. Dan bagian itulah yang paling menyakitkan. Termasuk kamu. Wajah Bagas berubah. Sari, dengarkan aku dulu. Tidak. Untuk pertama kalinya, saya memotong ucapan suami saya selama bertahun-tahun. Saya selalu diam, selalu mengalah. Tetapi malam itu tidak lagi. Aku sudah terlalu sering mendengarkan. Air mata akhirnya jatuh di pipi saya. Namun, suara saya tetap kuat. Aku tidak datang ke sini untuk menjual rumahku. Aku datang untuk mengembalikan apa yang seharusnya jadi tanggung jawab kalian kepada kalian. Utang Rangga adalah utang Rangga. Bukan utangku, bukan rumahku, bukan masa depanku. Saya merapikan dokumen itu kembali ke dalam map. Lalu, saya berdiri. Ibu mertua ikut berdiri. Panik. Sari, jangan begini. Kita bicarakan baik-baik. Sudah 7 tahun saya bicara baik-baik, Bu, jawab saya. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Saya menatap Bagas. Soal rumah itu, Mas tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menjualnya. Tapi mulai besok, namaku yang akan menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Dan soal pernikahan kita. Saya menarik napas panjang. Tidak ada keraguan. Aku ingin kita berpisah. Seketika. Seluruh ruangan membeku untuk kedua kalinya malam itu. Mata ibu mertua membelalak. Rangga menunduk semakin dalam. Kakak ipar menatap tidak percaya. Sementara Bagas berdiri dengan wajah pucat. Sari, kamu bercanda, katanya lirih. Aku tidak bercanda. Mas, justru aku sangat serius. Kamu mau menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah ini? Suara ibu mertua bergetar marah. Saya tersenyum pahit. Hanya karena masalah ini. Bu, persoalannya bukan malam ini saja. Persoalannya sudah berlangsung selama 7 tahun. Malam ini hanya akhir dari semuanya. Tidak ada yang menjawab. Karena jauh di dalam hati. Mereka semua tahu. Itu benar. Saya meraih tas saya. Aku sudah selesai. Ibu mertua menangis. Jangan pergi, Sari. Ayah mertua kehilangan kata-kata. Rangga hanya menunduk dengan wajah pucat. Sementara Bagas berdiri tergesa-gesa. Sari, tunggu. Namun saya tidak berhenti. Saya sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Saya sudah terlalu lama berharap dihargai oleh orang-orang yang hanya melihat saya saat membutuhkan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya memilih
diri saya sendiri. Dan ketika langkah saya meninggalkan rumah itu, seluruh keluarga Bagas hanya bisa berdiri diam. Karena mereka akhirnya menyadari satu hal, orang yang selama ini selalu mereka andalkan ternyata sudah mencapai batas terakhir kesabarannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya lagi. Malam setelah kejadian itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Bagas. Ia mencoba menelpon saya berkali-kali, tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan, tidak saya balas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Bagas merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan harta, melainkan takut kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada di sisinya. Seseorang yang kehadirannya terlalu sering ia anggap biasa. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Saya benar-benar menepati ucapan saya. Saya mengajukan gugatan cerai. Tidak ada amarah, tidak ada keributan. Tidak ada balas dendam, hanya keputusan yang sudah dipikirkan matang setelah bertahun-tahun memendam luka. Soal utang Rangga, saya menyerahkan satu hal kepada pihak yang berwenang. Bukti pemalsuan tanda tangan saya, bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi agar nama saya bersih dan agar mereka belajar bahwa setiap tanda tangan punya pemilik. Dan setiap utang punya penanggung jawab. Kali ini, keluarga itu harus menghadapi sendiri apa yang selama ini selalu saya tutupi. Ketika Bagas menerima surat resmi gugatan itu, tangannya gemetar. Ia masih tidak percaya semuanya bisa berakhir seperti ini. Ia mendatangi saya, memohon untuk berbicara. Namun saya hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini terasa sangat jauh. Sari, aku minta maaf, katanya. Saya hanya diam. Aku bisa berubah. Masih diam. Aku akan memperbaiki semuanya. Untuk beberapa saat, saya menatap wajah pria yang pernah menjadi pusat hidup saya. Lalu, saya berkata pelan. Masalahnya bukan hanya malam itu. Mas, Bagas menundukkan kepala karena ia tahu itu benar. Malam itu hanya akhir dari semua yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan. Karena jauh di dalam hatinya, Bagas sadar bahwa istrinya tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Saya hanya ingin dihargai, hanya ingin didengar, hanya ingin dipilih sekali saja. Dan ia gagal memberikan semua itu. Beberapa bulan kemudian, perceraian kami resmi disahkan. Saya keluar dari ruang sidang dengan langkah tenang. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Karena keputusan itu bukan lahir dari emosi. Keputusan itu lahir dari luka yang terlalu lama dibiarkan. Sejak hari itu, hidup saya mulai berubah. Saya kembali fokus pada diri sendiri, pada pekerjaan saya, pada impian-impian yang selama ini tertunda. Uang yang dulu habis untuk menyelesaikan masalah orang lain, kini saya gunakan untuk membangun masa depan saya sendiri. Rumah yang dulu hampir mereka jual, saya renovasi sedikit demi sedikit. Saya tanami pohon mangga di halaman. Saya cat ulang dindingnya dengan warna yang saya suka. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti milik saya. Perlahan, kehidupan saya menjadi lebih damai, lebih ringan, dan yang paling penting, saya tidak lagi hidup di lingkungan yang terus menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Sementara itu, keadaan keluarga Bagas justru semakin sulit. Utang Rangga tidak benar-benar selesai. Masalah demi masalah terus bermunculan. Tidak ada lagi Sari yang datang membawa solusi. Tidak ada lagi Sari yang diam-diam menutupi kekurangan mereka. Untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi sendiri akibat dari keputusan mereka. Dan saat itulah mereka mulai menyadari betapa besar peran saya selama ini. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Suatu sore, hampir setahun setelah perceraian, Bagas tanpa sengaja bertemu saya di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu saya sedang memilih cat untuk kamar yang baru selesai saya rapikan. Bagas berdiri di ujung lorong, menatap saya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rindu, ada sesal, ada kehilangan. Semua bercampur menjadi satu. Saya menoleh. Kami saling menatap beberapa saat. Kamu terlihat baik, katanya pelan. Saya mengangguk. Alhamdulillah, kabarmu bagaimana? Mas, pertanyaan sederhana itu justru membuat dadanya semakin sesak. Karena
untuk pertama kalinya. Ia menyadari bahwa perempuan di hadapannya kini berdiri sendiri, tegak, dan utuh, tanpa memerlukan siapapun untuk menyelamatkannya, termasuk dirinya. Sari, katanya ragu. Apa masih ada kesempatan? Saya tersenyum. Senyum yang tenang, tanpa kepahitan, tanpa kemarahan. Mas, ingat tidak? Dulu setiap kali keluarga butuh sesuatu, semua orang bilang, kita ini keluarga. Tapi tidak ada satupun yang berdiri di sampingku waktu aku butuh. Saya menatapnya lembut. Sekarang aku sudah belajar berdiri sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke tempat yang dulu membuatku lupa caranya berdiri. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Saya mengambil kaleng cat yang saya pilih, lalu berjalan ke arah kasir. Di belakang saya, Bagas masih berdiri diam, memandangi punggung perempuan yang dulu rela menjual perhiasan ibunya demi keluarganya. Dan kini, bahkan tidak menoleh untuk yang terakhir kali. Sahabat cerita, kisah ini mengajarkan kita satu hal. Memberi adalah kebaikan, tapi memberi tanpa batas. Kepada orang yang menganggap kebaikan kita sebagai kewajiban, hanya akan mengubah kita menjadi pelayan di dalam hidup kita sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Sari dulu. Perempuan yang terus memberi sampai lupa menyisakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Perempuan yang menahan lelah demi sebuah keluarga yang tidak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari mereka. Ada juga banyak suami seperti Bagas. Suami yang mengira diam adalah cara aman menghindari masalah, tanpa sadar bahwa diam mereka adalah pengkhianatan paling sunyi terhadap orang yang paling mencintai mereka. Dan ada pula keluarga yang lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari seberapa sering seseorang bisa dimintai. Rasa hormat datang dari seberapa kita menghargai pengorbanan, bahkan saat orang itu mulai berkata tidak. Pada akhirnya, hidup memang soal pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bertahan demi orang yang tidak pernah memilih kita. Atau kita bisa memilih diri kita sendiri sebelum semuanya terlambat. Kalau kamu pernah berada di posisi Sari atau mengenal seseorang yang seperti dia, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.